Sebanyak 16 kepala desa Kades di wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten secara serentak menyerahkan dokumen peraturan desa Perdes, anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes kepada Bupati Klaten Ibu Hajah Sri Mulyani yang diadakan di pendopo kantor Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Rabu 30 Desember 2020. Prambanan pula dan Kecamatan Prambanan mengaturkan selamat atas terpilihnya kembali Ibu Hajah Sri Mulyani menjadi Bupati Klaten periode 2021 sampai 2024. Semoga amanah dan berkah. Selanjutnya mohon izin kepada Ibu Bupati Klaten, kami menyampaikan laporan untuk kegiatan. Nama kegiatan yaitu penyerahan dokumen Perdes APBDes tahun 2021 kepada Ibu Bupati Klaten dan Ketua DPD se-Kecamatan Klaten. Adapun dasar kegiatan yang pertama adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan juga Peraturan Bupati Klaten nomor 63 tahun 2018 tentang pengelolaan desa. Kami sampaikan bahwa sebelum melaksanakan program dan kegiatan, desa wajib menyusun rancangan APBDes yang ditetapkan menjadi Perdes APBDes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 dan peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, desa di wilayah Kecamatan Prambanan telah menyusun rancangan APBDes. Dan selanjutnya, sebelum ditetapkan menjadi APBDes, telah dilaksanakan DES di masing-masing desa dan didampingi dari tim DES kecamatan. Dan hasilnya, rancangan APBDes sudah dapat ditetapkan tanggal 28 Desember tahun 2020 menjadi APBDes secara serentak se-Kecamatan Prambanan. Ibu Bupati Klaten yang kami hormati, dalam rincian penjabaran penggunaan APBDes tahun 2021 ini tertuang secara jelas dan rinci yang didokumenkan melalui peraturan kepala desa atau Perkades masing-masing desa, dan rincian perhitungan tersebut sudah diinput menggunakan aplikasi Siskedes 2.03. Artinya bahwa Perkades tentang APBDes yang ada di Kecamatan Prambanan bisa dibuka oleh siapa saja dengan password tertentu sebagai bahan monitoring dan pembinaan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini, yang pertama, agar desa dapat melakukan persiapan lebih awal untuk pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Yang kedua, sebagai dasar pemerintah desa dalam melakukan pengeluaran atau pembelanjaan dalam kegiatan-kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang sifatnya mendesak sebelum realisasi dana desa dan APBD dicairkan. Yang keempat, proses penyusunan rancangan APBDes terkait dengan pendapatan yang dikelola desa. Yang pertama, sumber dari PAD pendapatan asli desa dengan pagu indikatif tahun yang lalu. Kemudian bagi hasil pajak atau retribusi kami ambilkan dari surat edaran BPKB. Kemudian bagi kabupaten kami ambilkan dari edaran verifikasi bantu dari Bapeda tahun 2021. Kemudian bantu provinsi berdasarkan proposal dan ajuan desa yang sudah diverifikasi. Kemudian untuk dana ADD dan dana desa
koordinasi dengan Disperindes bahwa jumlah kesalahan diasumsikan seperti di tahun kemarin. Kemudian sumber sumbangan pihak yang ketiga atau dana CSR itu hanya untuk desa-desa tertentu, khususnya Kemudo dan Lombok, sudah kami sesuaikan sebagai tahun yang lalu. B. Penyusunan rancangan APBDes ini dilaksanakan oleh desa di bawah kendali sekretaris desa. Selanjutnya dilaksanakan des di Kecamatan Prambanan oleh tim kecamatan secara bergilir. Des penyusunan APBDes diikuti oleh dari desa. Pertama, kepala desa, sekdes, kaum perencana, kaum keuangan, ketua BPD. Kenapa BPD kami undang dalam des? Karena nanti ada persetujuan BPD, sehingga kalau kita ikutkan dalam des, beliau Bapak Ketua BPD sudah tahu anggaran itu. Tidak perlu mempelajari lagi, langsung menandatangani. Ini seperti itu. Kemudian juga ketua tim penggerak PKK kami libatkan dalam des. Kemudian tim des yang ada di kecamatan antara lain adalah camat, kasih akun, kemudian kasih BPM, di pahlawan kami dari pendamping desa cukup maraton dalam pendampingan desa ini, dan juga Musecam dan teman-teman pejabat yang ada di kecamatan ini. Kemudian C, penggunaan sumber APBDes tersebut antara lain kami laporkan sebagai pribadi digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa rata-rata kurang lebih 25%. Untuk pelaksanaan pembangunan di tingkat desa rata-rata hanya 15% tanah provinsi. Kemudian pembinaan kemasyarakatan kurang lebih 10%. Kemudian pemberdayaan desa kurang lebih 30%. Penanggulangan bencana khususnya penanganan COVID-19 kurang lebih 20%. Selanjutnya pendampingan dan asistensi penyusunan APBDes Kecamatan Prambanan dapat menetapkan RAPBDes secara serentak di Kecamatan Prambanan sudah mulai tahun 2018, 2019, 2020 dan ini tahun 2021 atau tahun terakhir saya menjabat di Prambanan. Untuk persiapan desa selanjutnya, Desa Randusari. Dimohon untuk foto bersama dengan Ibu Bupati. Izin Pak Bu, 1, 2, sekali lagi 1, 2, sambung. Mari kita Bangladesh. Oke. Maju Bupati. Dilanjutkan kepada Ya. penyerahan APBDes tahun 2021 Desa Randusari kepada Bupati Klaten. Izin Pak Bu. Untuk persiapan desa selanjutnya Desa Sengon kepada Bapak Kepala Desa dan juga Ketua BPD. Dipersilakan untuk foto bersama. Untuk Desa Randusari. Izin Pak Bu, 1, 2, sekali lagi 1, 2. Dari Kepala Desa kepada Ketua BPD Desa Sengon Klaten. Untuk dipersiapkan desa foto bersama untuk Desa Sengon BPD Desa Johor
Dilanjutkan untuk desa selanjutnya adalah Desa Taji. Mohon izin 41. Kemudian dilanjutkan untuk penyerahan AW Desa Kokosan. Mohon persiapan untuk Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Taji. Izin 41, 2. Klaten. Dilanjutkan untuk desa selanjutnya adalah Desa Bugis. Izin 41, 2. Ketua BPD Desa Bugisan. Dilanjutkan untuk desa selanjutnya adalah Desa Peret. Ketua BPD. Dilanjutkan untuk penyerahan selanjutnya. Mohon persiapan untuk Desa Kebon Dalem Kandi. Izin 41, 2. Sekali lagi 1, 2. Kebon Dalem Lor. Dilanjutkan desa selanjutnya adalah Desa Candili. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Penyerahan dokumen APBDes kepada Bupati. Kami mohon untuk Izin 41, 2. Sekali lagi 42. Desa Geneng. Yang pertama adalah penyerahan dokumen APBDes tahun 2021 dari Kepala Desa kepada Ketua BPD Desa Geneng. Dilanjutkan untuk desa selanjutnya adalah Desa Kebon Dalem Kidul, juga Ketua BPD. Mohon izin 41, 2. Sekali lagi 1, 2. Dilanjutkan penyerahan untuk desa selanjutnya. Mohon dipersiapkan Ketua BPD Desa Watesan Sekali lagi 1. untuk segera menempatkan. Dilanjutkan penyerahan dokumen APBDes tahun 2021 untuk desa selanjutnya Desa Sanggrahan. Mohon izin 40. Segera menempatkan diri untuk Desa Sang. Dilanjutkan penyerahan dokumen APBDes tahun 2021 adalah Desa Berajan. Mohon persiapkan Ketua BPD dan Mohon izin 41, 2. Sekali lagi 1, 2. untuk penyerahan dokumen APBDes kepada Bupati Klaten. Mohon dipersiapkan untuk Bapak Kepala Desa dan Ketua BPD. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Sambung. Kepada Ketua BPD Desa Progo. Dilanjutkan penyerahan dari Desa Progo kepada Bupati Klaten. Izin 41, 2. Sekali lagi 1. Bupati Klaten, dalam hal ini Ibu Haja Sri Mulyani. Waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Juga yang selanjutnya tentunya sangat luar biasa. Rasanya baru kemarin Bapak Ibu semuanya saya menyerahkan dokumen APBDes 2020 di belakang sini. Ya betul kan? Sore-sore atau malam ya? Malam ya. Ada mikodoki, ada kira-kira ini kurang ngerti ini ngapa lagi isu-isu ini. Jadi karena COVID itu salah satu yang paling tepat untuk sih kayaknya baru kemarin kan Bapak Ibu ternyata sudah 1 tahun perjalanan waktu itu begitu cepatnya waktu. Kita semuanya tidak tentunya pintar-pintar memanfaatkan waktu dan tentunya berinovasi untuk desanya masing-masing. Tentunya jabatan kepala desa 6 tahun ini juga akan cepat sekali. 1 tahun rasanya seperti 1 minggu. Jadi karena proses waktu yang cepat, tentunya kita semuanya dituntut bagaimana kita bisa mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita, yang ada di wilayah kepala desa. Menjadi kewajiban Bapak-Bapak Kepala Desa beserta jajaran untuk mensejahterakan, untuk memberikan program APBDes dalam pembangunannya itu dengan tentunya tepat waktu, tepat mutu, dan tentunya tepat sasaran. Prambanan dijadikan percontohan dalam penetapan Perdes APBDes di Kabupaten Klaten.